Halo, assalamualaikum teman-teman YouTube. Sudah lama nih saya nggak bikin video. Nah, kali ini saya mau bikin video sharing anak saya Umar yang sekarang usia 4 tahun tentang pengalaman Umar yang mimisan sejak dia usia di bawah 2 tahun. Nah, buat teman-teman yang lagi bingung dengan kondisi anak yang sedang mimisan seperti anak saya, yuk kita tonton video sampai habis. Jadi permulaan awal mula Umar mimisan itu ketika dia mulai bisa jalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau nggak salah itu usia 1 tahun 2 bulan Umar bisa jalan dengan baik. Nah, suatu hari Umar ini mimisannya ketika dia sedang tidur, teman-teman. Jadi kondisinya saya sama suami nggak tahu kalau Umar sedang mimisan dan Umar pun sedang tidur. Nah, waktu usia 1 tahun 2 bulan itu Umar kan masih minum ASI, DBF ke saya. Jadi tengah malam dia ngerengek minta ASI seperti biasa, normal, nggak ada yang aneh. Dan ketika saya bangun, saya perhatikan itu wajahnya Umar penuh dengan darah. Itu saya shock berat karena kenapa kok banyak darahnya, dan saat itu saya nggak tahu kalau ternyata darah itu keluar dari hidungnya. Itu saya shock, saya panik, terus saya bangunkan suami, dan ketika saya perhatikan ternyata darahnya keluar dari hidung gitu. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah langsung nyusuin dia karena darahnya itu sudah kering, yang ada di muka itu sudah kering. Saya susuin dia biar dia tenang dulu, karena ternyata dia menangis bukan karena dia mimisan keluar darah, tapi karena dia memang ingin menyusu begitu, teman-teman. Nah, setelah dia selesai menyusu, dia lanjut tidur lagi. Terus saya mulai perhatikan baik-baik. Nah, ketika saya perhatikan itu, saya baru tahu bahwa darahnya memang keluar dari hidung. Dan biasa anak kecil kan suka usap-usap daerah mata, daerah pipi. Nah, itu akhirnya kesebarlah ke dahi, ke pipi, segala macam. Nah, itu disitulah awal mula kenapa kok darah mimisannya itu bisa kesebar ke daerah wajah dan juga ke spray tempat tidur. Nah, itulah saya panik di situ waktu itu. Nah, langsunglah saya browsing teman-teman. Biasa pasti kalau instingnya ibu-ibu zaman sekarang itu pasti langsung buka HP, langsung browsing kenapa anak mimisan di bawah usia 2 tahun kenapa. Nah, itu yang saya dapatkan adalah agak sedikit saya kesulitan sih cari alasannya kenapa anak mimisan. Karena banyak sumber yang saya baca tuh bisa jadi karena dia kelelahan, karena stres, karena cuaca yang ekstrim, panas atau dingin yang ekstrim. Terus bisa jadi karena konsumsi obat-obatan yang dia mungkin alergi. Lalu ada lagi karena kondisi hidung yang kurang baik, yang perlu tindakan dokter. Nah, itu semua nggak ada di Umar karena Umar juga nggak habis capek karena dia seharian di rumah aja. Terus dia nggak kepanasan, dia nggak kedinginan juga. Lalu dia nggak konsumsi obat-obatan karena dia emang lagi sehat, nggak ada sakit flu atau batuk, nggak ada. Terus kalau kondisi hidung saya emang nggak tahu ya teman-teman, karena kalau dari kasat mata saya lihat secara langsung tuh nggak ada masalah dengan hidungnya si Umar. Cuman kalau bagian dalamnya ada yang mungkin nggak bagus ya, perlu diperbaiki, itu saya kurang tahu. Nah, itulah yang saya temukan dari sumber di internet. Nah, itu kurang menjawab sekali nih pertanyaan saya, kenapa kok Umar bisa mimisan. Dan di bagian bawah artikel tuh biasanya ada kayak tulisan ya, perlu diwaspadai apabila anak mengalami mimisan di bawah usia 2 tahun. Nah, itulah yang dialami sama si Umar. Kenapa nih kok dia di bawah 2 tahun dia udah mimisan. Paginya saya langsung konsultasi online di aplikasi. Teman-teman pasti juga tahu itu aplikasi apa. Saya ke spesialis anak. Saya konsultasi dari A sampai Z, saya ceritakan dari awal gimana. Nah, dokter spesialis anak ini menyarankan saya untuk ke dokter THT. Oke.
Keesokan harinya saya langsung ke dokter THT. Saya eh, keinginan saya tuh inginnya kenapa sih, ingin dilihat hidungnya anak saya ini kenapa gitu. Cuman teman-teman, karena anak saya masih usia setahun 2 bulan ya waktu itu ya, eh, dipegang tuh nggak mau, disuruh duduk di tempat periksa hidung tuh dia nggak mau, teriak-teriak histeris. Otomatis dokter nggak bisa dong meriksa hidungnya si Umar ini. Akhirnya karena saya curhat dengan dokter, saya khawatir dengan si Umar ini kok mimisan terus banyak juga waktu itu. Cuman saya nggak tahu nih berapa lama mimisannya, karena kan memang waktu sedang tidur malam, sedang nggak perhatikan gitu. Akhirnya dokter menyarankan saya untuk tes darah, cek lab, untuk lihat apa ya, pembekuan darahnya si Umar ini. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya baik, semuanya normal teman-teman, semuanya normal, nggak ada yang perlu diperhatikan kata dokter. Jadi dokter yang ini, dokter yang pertama saya datangi, dokter THT ini menyarankan saya untuk observasi dulu di rumah. Kira-kira mimisan lagi nggak, kapan mimisan lagi, dalam waktu dekat mimisan lagi nggak, lalu berapa lama mimisannya, terus berapa banyak darah yang dikeluarkan tuh harus diperhatikan sama saya, intinya begitu, diobservasi terlebih dahulu. Oke, saya pulang. Terus ketika saya pulang, saya hitung selama seminggu itu Umar bisa 3 kali mimisan, dan jumlahnya nggak banyak sih teman-teman, tapi ya cukup menghabiskan banyak tisu karena memang keluar terus darahnya. Tapi itu bukan dalam jangka waktu yang lama ya, 1 menit udah selesai, nggak sampai yang lama sekali keluar terus gitu juga enggak. Itu saya sangat panik karena seminggu 3 kali dan terus menerus. Nah, akhirnya saya pergi lagi ke THT yang berbeda, dokter yang lain. Nah, dokter itu juga mengatakan hal yang sama, memang belum bisa nih si anak kecil ini diperiksa karena memang dia histeris, langsung nangis, gak mau dipegangin, gak mau diperiksa, intinya begitu. Jadi tetap menyarankan untuk observasi dulu di rumah, diperhatikan penyebabnya apa. Jadi saya tuh diminta untuk detail memperhatikan apa sih pencetus mimisannya Umar gitu teman-teman. Akhirnya saya mulai perhatikan tuh Umar kapan dia mimisan, terus dia habis ngapain aja gitu. Suatu hari pernah Umar itu dari pagi saya ajak liburan ke kebun binatang. Dari pagi sampai sore dia tuh lari-larian, panas-panasan, terus capek kan pasti itu, dia nggak mimisan. Jadi saya simpulkan bahwa aktivitas fisik itu bukan penyebab dia mimisan. Oke, saya coret yang pertama, aktivitas fisik, terus panas-panas juga saya coret. Terus yang kedua, kelelahan juga enggak, stres juga enggak. Mulai bingung nih saya. Oke, karena saya perhatikan dia di kebun binatang itu seharian aktivitas kena panas, lari-larian, dia fine-fine aja. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa aktivitas fisik dan panas-panas itu bukan pencetus Umar mimisan. Langsunglah saya cari yang lain. Oke, mungkin makanan. Oke, saya mulai curiga nih dengan makanan. Saya perhatikan Umar ini setiap kali makan puding, saya tuh suka bikin puding karena Umar suka banget makan puding. Saya bikin sendiri pudingnya, puding coklat, puding stroberi, kadang vanila. Itu biasanya saya suapin waktu dia snack time-nya dia itu, dan dia itu bisa habis 1 mangkok kecil gitu untuk pudingnya, mangkok bayi kecil itu dia habis. Puding coklat tuh favoritnya Umar banget. Nah, tiap kali habis makan puding coklat itu malam harinya, kan dia konsumsinya pagi atau jam 10, jam 11, itu malamnya dia langsung mimisan teman-teman. Nah, akhirnya saya mulai tahu nih, bisa jadi dia alergi dengan coklat. Nah, akhirnya saya stop bikin puding coklat, tapi ternyata Umar masih mimisan. Nah, ini saya cari lagi, ternyata dia
nggak bisa makan nggak bisa makan makanan manis yang berlebihan, misalnya permen yang jumlahnya itu terlalu banyak, puding yang terlalu banyak porsinya, itu dia juga langsung mimisan. Bisa jadi itu adalah respon alerginya anak ke makanan-makanan yang berlebihan seperti coklat, gula, dan lain-lain. Nah itulah saya mulai menyimpulkan, oke, makanan nih pencetusnya si Umar mimisan. Nah, kemudian selain itu saya juga telusuri ke suami saya, ke ayahnya si Umar ini. Saya tanya lah suami saya, Abi dulu waktu kecil mimisan nggak? Karena kalau saya sih nggak ada mimisan, sekeluarga itu nggak pernah mimisan, makanya panik waktu si Umar mimisan waktu masih kecil itu. Terus saya tanya ke suami, iya mimisan. Nah mulai ada ini mungkin bisa jadi juga karena ada faktor turunan. Jadi waktu suami saya itu SD, ya SD, tiap kali dia mau ujian, stres ya berarti pencetusnya, itu dia pasti mimisan. Nah mungkin ada faktor turunan, yaitu kondisi pembuluh darah di daerah hidung suami saya itu lebih rentan ya, rentan pecah gitu ya. Nah itu mungkin nurun ke si Umar, ke anak saya ini gitu. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa ini masih observasi sih teman-teman ya, observasi saya, karena sampai sekarang pun Umar masih belum bisa kooperatif untuk diperiksa hidungnya, dia masih takut. Jadi sejauh ini yang saya lakukan adalah yang pertama tes lab. Ini penting banget karena ya memang harus dilihat seperti apa kondisi darahnya si Umar ini. Yang kedua adalah cek makanannya dia ada alergi atau enggak, terus cek aktivitasnya dia apa aja. Lalu yang ketiga adalah cek ayah atau ibunya ada turunan enggak, atau kakek nenek atau saudara-saudaranya yang terdekat. Nah itu bisa jadi penyebab atau pencetus kenapa anak itu mudah mimisan. Nah seiring berjalannya waktu, karena saya sudah tahu apa yang harus yang saya hindarkan dari Umar, coklat, permen yang terlalu banyak, akhirnya Umar sudah mulai jauh nih, sudah mulai jarang banget mimisan, kecuali waktu dia demam. Biasanya kalau demam tuh dia ada mimisan gitu teman-teman. Nah itu tadi sharing pengalaman saya Umar yang mimisan. Semoga ini membantu teman-teman yang sedang bingung anaknya mimisan karena apa. Tetap kita perlu konsultasi ke dokter spesialis anak, ke THT, kita perlu periksa, kita perlu cek lab darahnya anak, terus kita juga perlu tanya-tanya ke saudara atau ke suami, terus kita juga perlu perhatikan makanan dan aktivitasnya anak-anak. Semoga video ini membantu teman-teman untuk tidak mudah panik seperti saya dulu. Semoga ini memberikan sedikit insight ya, kenapa anak mimisan gitu. Oh ya, kalau ditanya kira-kira cukup di sini nggak observasinya? Enggak, karena nanti kalau Umar sudah bisa kooperatif, saya rencananya tetap mau ajak dia ke dokter untuk periksa kondisi hidungnya Umar. Kalau memang diperlukan tes darah lagi juga akan saya lakukan gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing juga pengalaman mimisan anak, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Semoga video ini membantu, dan sampai jumpa di video sharing selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.